semuanya kembali. Baik, selamat sore atau ucapkan kembali untuk Jogja Lover yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di lovejogja.online. Kita sedang ada di program Berkati Kota kita sampai nanti pukul 6 sore dan sudah terbuka di line interaktifnya Jogja semuanya untuk Jogja bisa sama-sama sembari ngobrol di program acara ini. Sampai nanti pukul 6 sore silakan di 085724011372 di 085724011372. Kita ngobrol sama-sama di program acara Berkati Kota kita. Nanti silakan Mas Samuel bisa kembali ya, lanjutkan obrolannya di sore hari ini. Oke, Jogja Lovers. Jadi nyambung tadi di sesi pertama tadi ya, bagi Jogja Lovers yang baru bergabung, program kita kali ini akan bincang-bincang dengan Bapak Adi Kusman Hareva yang merintis dan melayani sampai hari ini sebuah jenis pelayanan yang spesial, yang khusus, yang bisa memberkati kota di mana kita tinggal. Nah, pelayanan itu, jenis pelayanan itu seperti apa? Silakan Pak Adi Kusman bisa ceritakan pelayanan apa itu. Ya, untuk para Jogja Lovers yang baru bergabung, saya bersyukur bahwa Tuhan taruh ini dalam kehidupan saya dan dengan beberapa teman yang melayani. Jadi kami ini merintis dari pertengahan 2011, itu ada satu pelayanan yang mungkin tidak semua orang bisa datang, tidak semua orang juga mungkin bisa masuk atau melayani di tempat itu, tapi saya percaya bahwa tidak semua orang mau juga. Ya, tidak semua orang juga mau, karena mungkin wah itu tempat yang tidak, mungkin takut atau ada banyak hal faktor. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang beri dalam hidup kita, saya percaya ada keberanian. Jadi saya terinspirasi dan Tuhan taruh itu menjadi rema dalam kehidupan saya, itu di Yesaya 61 ya. Kalau Tuhan ada padaku karena Dia sudah mengurapi aku untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Nah, kabar baiknya itu salah satunya itu adalah membebaskan para tawanan. Jadi para Jogja Lovers sudah bisa menduga bahwa kami melayani bersama dengan teman-teman ini adalah melayani orang-orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan atau disebut lapas, dan juga ada yang di rumah tahanan. Karena mereka kami sebut adalah warga binaan. Jadi konsepnya, cara kita memanggilnya pun sudah diubah karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa kita sebut mereka bukan narapidana, tapi mereka adalah warga binaan yang harus kita layani. Kita jadi sebagai gereja manusiawi. Betul sekali. Ya. Jadi karena itu juga menyangkut hak asasi manusia, jadi kita menyebut mereka dengan warga binaan. Saya bersyukur bahwa ketika kita berdoa, kita datang ke satu lapas di kota Jogja ini, mereka sangat terbuka, baik dari pegawainya pun, bahkan dari mereka yang ada di dalam, karena yang kita bawa itu bukan hanya satu liturgi gereja, tapi yang kita mau tanam itu adalah satu pemuritan. Yang dimana yang dimana pemuritan ini berkesinambungan sampai sekarang, dan kami melihat bahwa hasilnya luar biasa. Artinya ketika mereka keluar, bukan kita yang meminta untuk mereka mengubah, tapi dari keputusan mereka sendiri. Ketika mereka ikut di dalam kelas ini, mereka bertumbuh, mereka berakar di situ, dan saya percaya bahwa melalui pembinaan, melalui konseling, melalui doa yang kita lakukan terhadap diri mereka, hidup mereka diubahkan. Ya, oke. Sebelum nanti bisa cerita lebih lanjut tentang kegiatannya, ya dulu diawali dari tahun berapa tadi? Pertengahan 2011 ya. Diawali dari satu lapas atau rutan waktu itu. Jadi itu karena kita ini bekerja sama dengan Departemen Agama, kita gereja ini langsung diminta untuk baru satu lapas. Diawali itu satu lapas itu lapasnya di Wirogunan waktu tahun 2011 ya. Jadi kita mulai di sana, dan saya masih ingat itu mungkin kita hanya 4 orang, termasuk dengan timnya, orang ya. Termasuk dengan Bapak Anton ini ya. Jadi tapi di situ dulu dia belum bapak-bapak itu. Masih itu ya. Masih persiapan. Iya, betul. Jadi kami mulai di situ, dan ketika kami melihat bahwa ini sesuatu hal yang hati Tuhan ada di situ, ya, kasih Tuhan ada di situ, belas kasihan Tuhan juga mengalir di situ, kami bersepakat untuk kami bisa melayani mereka secara berkesinambungan, bukan hanya
insidental aja. Oke, mungkin Pak Adi Gusman bisa ceritakan kenapa kok tertarik di pelayanan ini gitu. Apakah memang dulu pernah jadi warga binaan sebelumnya? Ya barangkali ya, tapi bisa diceritakan, boleh nggak boleh gitu. Tapi silahkan bisa disaksikan. Ya, jadi latar belakang saya memang belum pernah berkasus hukum, ya. Ya. Jadi melakukan pelanggaran hukum. Tapi kunjungan ke lapas Kunjungan ke pernah. lapas Ya. pernah. Nah, saudaraku, sebenarnya mendengar tanda petik penjara itu bagi saya itu sebenarnya menakutkan buat Menakutkan, saya. ya? Awalnya, karena di konsep saya, di pemikiran saya bahwa ketika saya datang ke sana itu pasti orang-orangnya, wah, orang-orang yang sangat Beringas gitu ya. kasar, Ya. beringas, Ya. terus juga seperti apa, dan itu ada dalam benak saya. Tapi ketika saya beranikan untuk memulai melangkah mencobanya, ketika saya bertemu, saudaraku, bahwa konsep yang selama ini saya pegang itu bisa hilang. Artinya bahwa ketika kita datang, kita rangkul mereka, kita layani mereka, kita terima mereka apa adanya, mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka orang-orang yang terbuka untuk kita bisa layani di situ. Ya, berarti Pak Adi dan teman-teman ini melayani warga binaan yang Kristiani saja atau semua? Ya, karena kita latar belakangnya dari kita memang bawa nama gereja. Ya. Jadi kita memang melayani yang warga binaan yang berlatar belakang beragama Kristiani di situ, baik Kristiani. Katolik atau Protestan. Ya, artinya yang Kristiani ya. Ya. Dan itu makanya tadi sudah disinggung sedikit, Pak Adi bisa lakukan lebih dalam ya. Tidak hanya sekedar datang bikin ibadah, tapi Ya. bisa melakukan apa tadi, pemuritan. Pemuritan. Ya. Betul. Oke. Ya. Karena kalau kami menganggap bahwa ketika kita memuridkan itu, saya melihat seperti ketika Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, dia pergi ke Gua Adulam, Ya. dia bersembunyi di situ dan dia bertemu dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang punya Orang masalah buron banyak, gitu ya, buronan semua. Tapi ketika mereka mengalami Kristus, mereka mengalami yang namanya pertemuan dengan Tuhan, mereka menjadi pahlawan-pahlawannya yang luar biasa. Wah, Di ya. tempat itu. Saya percaya ketika saya dengan teman-teman melayani di sana, itu yang kami tangkap, Ya. bahwa ketika mereka kita layani, Tuhan bekerja di situ, hati Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Amin. Ya, jadi baik, berarti nanti sebentar Pak Adi bisa ceritakan lebih detail lagi ya, lebih detail lagi, dan tentunya apa yang sudah dilakukan itu tidak pernah ada yang sia-sia. Apa yang ditabur pasti menuai juga ya. Amin. Dan apakah Pak Adi Gusman ini melayani selama mereka ada di dalam lapas atau rutan saja, atau ketika mereka keluar bagaimana? Nah, nanti bisa diceritakan ya. Baik. Apakah masih ada hubungan atau apa yang masih bisa dikerjakan apa ya. Kita akan dengar satu pujian yang berikut ini dulu ya. Baik, sosial semuanya masih terbuka di line interaktifnya di 085724011372 di 085724011372. Stay tune.